Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Semoga waktu yang semakin menunjukkan menjelang maghrib ya, atau menjelang malam, artinya aktivitas dari pagi, siang, bahkan sore itu tentunya akan menguras energi ya. Dalam hal ini khususnya mungkin dalam hal perkuliahan atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang sedang kalian laksanakan. Namun pada dasarnya semangat jangan sampai surut ya. Lelah itu pasti, tetapi bagaimana caranya agar kita bisa istirahat sejenak ya, dan untuk mengembalikan semangat itu tetap utuh ya. Jadi jangan dibablasin tidak semangatnya. Ya, mengingat juga detik-detik kita menjelang selesai perkuliahan secara keseluruhan ya, karena insya Allah nanti di bulan depan itu kita sudah melaksanakan ujian ya. Artinya hanya beberapa minggu lagi. Harapannya itu bisa menambah semangat kalian ya. Artinya sebentar lagi kita akan melewati dalam satu semester ini. Baik, untuk pekan ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan sistem respirasi ya. Tentu sistem respirasi ini bukan hal yang baru atau bukan hal yang asing lagi bagi kita semua ya. Jadi ketika saya tanya respirasi itu apa, pasti semuanya sudah bisa menjawab ya. Terlebih setiap hari, setiap saat ya, kita diberikan nikmat untuk bisa bernapas ya, artinya kita masih bisa diberikan kesehatan, itu menunjukkan bahwasanya sistem respirasi kita itu berjalan dengan baik atau berfungsi dengan baik. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk sistem respirasi ini sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih sistem respirasi. Kalau di awal saya sudah menyampaikan istilah koordinasi kehidupan ya. Jadi istilahnya dalam membentuk individu yang utuh itu tidak bisa hanya melibatkan satu dua bagian saja, tapi keseluruhan. Berawal dari sel ya, di mana sel itu kembali ingat lagi adalah unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup ya. Jadi walaupun terkecil, tapi dalam hal ini tanpa adanya sel maka tidak akan ada susunan-susunan lebih lanjut ya, karena ibaratnya sel itu sebagai pondasi awal terbentuknya bagian-bagian yang lebih kompleks ya, misalkan seperti sistem. Nah, kalau diingat lagi ya, setelah sel itu ada yang disebut dengan organ ya. Setelah organ ada yang disebut dengan sistem organ. Nah, di sini sistem respirasi itu masuk ke dalam sistem organ. Nah, PR-nya adalah atau yang harus kita gali adalah sistem itu terdiri dari organ-organ apa saja yang itu merupakan penyusunnya agar si sistem ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti itu. Nah, kembali ke sistem respirasi. Jadi kalau ditanya apa sih sistem respirasi, yang jelas sistem respirasi itu tidaklah tunggal ya. Artinya dia adalah kelompok atau kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari organ-organ ya yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, prinsip dari respirasi kan itu ya, pertukaran udara begitu. Karena tentu ketika kita mengambil oksigen, setelah oksigen itu dapat dimanfaatkan dalam proses metabolisme dalam tubuh kita, itu pasti ada zat sisa. Ya, zat sisanya itu berupa karbon dioksida. Oke, nah dalam hal ini istilah respirasi itu kompleks pengertiannya ya, dari suatu proses dimulainya ya pengambilan oksigen yaitu dari udara masuk ke dalam tubuh ya, kemudian bagaimana oksigen itu digunakan oleh tubuh kita dalam proses metabolisme yang tentunya secara aerob ya, kalian sudah belajar perbedaan respirasi aerob sama anaerob ya. Kalau aerob itu tentu melibatkan oksigen, kalau anaerob itu tidak. Ya. Nah, dalam hal ini ketika tubuh sudah mampu menggunakan oksigen untuk proses metabolismenya, tujuannya apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kenapa sih kita harus berrespirasi? Kenapa sih kita harus bernapas? Tujuannya untuk mendapatkan energi yang itu dalam bentuk ATP. Jadi tubuh kita sangat tidak mungkin kalau tidak ada energi.
Ya, artinya energi itu menjadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan utama untuk kita melangsungkan kehidupan. Nah, dalam hal ini respirasi itu terbagi menjadi dua. Nah, ini sudah disebutkan di awal ya. Jadi suatu proses yang dimulai dari pengambilan, kemudian bagaimana digunakan dalam tubuh ya untuk proses metabolisme guna untuk menghasilkan energi. Berarti kita harus tarik lagi bahwasanya setiap proses metabolisme itu pasti ada zat sisanya. Nah, zat sisanya itu adalah CO2. Nah, apakah CO2 itu tetap harus ada di dalam tubuh? Ya nggak boleh ya, karena dalam hal ini bisa menyebabkan keracunan. Oleh karena itu, CO2 harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, makanya ada dua fase ya dalam hal ini, fase respirasi yang sifatnya itu internal sama fase respirasi yang sifatnya itu adalah eksternal. Ya, jadi ada istilah luar sama dalam, in berarti dalam, ex itu berarti luar. Nah, respirasi luar atau eksternal itu apa pengertiannya? Pertukaran oksigen dan CO2 ya antara darah dan udara. Ya. Kemudian yang internal berarti di dalam tubuh kita nih ya, pertukaran CO2 dan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Gitu ya. Jadi ada dua fase di sini ya, respirasi luar sama respirasi dalam. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana proses respirasi itu berlangsung di dalam tubuh kita, ya, kita harus tahu dulu organ-organ penyusun sistem respirasi kita tuh apa aja sih, ya. Nah, dalam anatomi fisiologi manusia ini harus lebih detail, ya. Artinya tidak hanya sekedar tahu, organnya itu hidung, kemudian organnya itu adalah tenggorokan, paru-paru, tidak. Tapi kita harus tahu detailnya hidungnya itu bagian-bagiannya seperti apa. Ya, karena ini tidak akan mungkin diperoleh di mata kuliah lain selain di anatomi fisiologi manusia. Ya, ORTK itu lebih spesifik ya, lebih detail kita pelajari di sini. Artinya apa yang sudah kalian pelajari di sini harapannya akan menjadi basic ya ketika kalian belajar mengenai mata kuliah-mata kuliah lain yang memang tidak akan mungkin terlepas dari anatomi dan fisiologi manusia, apalagi yang berkenaan dengan obat begitu ya. Nah, organ penyusun yang pertama adalah hidung. Ya, kita tahu bahwa hidung ini merupakan bagian dari respirasi atas, ya. Artinya yang memang kita bisa melihat secara langsung. Nah, kalau ditanya apa sih alat respirasi kita, pasti langsung yang pertama adalah hidung, karena yang kelihatan gitu ya. Tapi bukan hanya hidung saja ya. Makanya ada dua pembagian di sini, ada bagian atas sama bagian bawah. Mungkin dikatakan yang eksternal sama internal begitu ya. Tapi dalam hal ini tidak semuanya bagian atas itu tidak nampak, nampak ya, ada yang tidak nampak juga. Kalau hidung itu kan organ yang paling luar ya, kita rongga hidung pun kalau tidak diamati secara seksama kita juga sulit untuk melihatnya. Nah, dalam hal ini bagian atas pertama yang terdiri dari hidung ya, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah disebut nasal begitu. Nah, tadi yang saya sebutkan kalau bagian yang bisa dilihat ya, berarti sifatnya dia eksternal. Kalau bagian nasal yang tidak bisa dilihat itu berarti internal ya. Artinya tidak lihat atau enggaknya itu tergantung dari posisinya ya. Jadi dari luar sama dari dalam. Nah, kemudian ada faring, ada laring. Nah, ini bagian atas. Jadi tentu kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Kemudian yang kedua, ini organ penyusun bagian bawah ya. Bagian bawah ini istilahnya sudah melewati bagian faring sama laring ya di area tenggorokan atau area dada begitu ya, torak begitu. Itu ada trakea, kemudian ada paru-paru ya. Paru-paru itu masih kompleks ya di dalamnya ya, ada yang disebut bronkus ya, ada disebut diafragma atau mungkin alveolus ya yang itu lebih kecil lagi ya bagiannya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu dari masing-masing ini ya. Yang pertama adalah hidung ya. Tadi ada istilah bagian eksternal, artinya kita bisa melihat secara langsung, bahkan kita bisa melihat punya teman kita ya. Itu adalah nasal eksternal. Nah, kita tahu bahwasanya nasal eksternal ini sifat penyusun
tulangnya itu berbeda dengan tulang yang lain ya, yang sifatnya itu keras. Tetapi dalam hal ini untuk yang nasal eksternal ya, itu terdiri dari tulang-tulang yang bersifat rawan atau kartilago ya dalam bahasanya. Kemudian tersusun juga dari jaringan otot dan lemak. Itulah kenapa hidung itu lebih lentur ya, seperti daun telinga. Itu juga tersusun dari tulang rawan. Nah, bagian-bagiannya ya, ini yang bagian paling atas yang kita kenal dengan pangkal hidung ya. Kemudian ada batang ya. Kemudian ada area sisi kanan, sisi kiri ya. Jadi kalau dalam bahasa Anvisman-nya itu adalah dorsum nasi ya. Jadi berasal dari kata nasal gitu kan. Kemudian ini area ala nasal ya. Jadi sayap ya. Jadi dalam dibahasakan lokalnya itu sayap ya, sayap kanan sama sayap kiri gitu. Kemudian ini bagian tengah ini adalah puncak hidung ya atau hip. Kemudian ada bagian tengah ya, sekat antara kedua lubang ya. Ini namanya adalah sekat tulang rawan dan kulit ya. Dan ini adalah lubang hidung atau nares anterior begitu. Nah, ini adalah bagian hidung eksternal yang dapat kita lihat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kalau kalian lihat ya, penyusun tulang gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwasanya semua atau keseluruhan dari tulang hidung itu sifatnya adalah lunak atau rawan gitu ya. Artinya di sini tulang rawan itu bukan berarti gampang patah, enggak. Artinya di sini memang dia lebih lentur, lebih elastis begitu ya. Dan ini adalah penyusun-penyusunnya. Dan ini adalah tulang hidung ya, yang itu ada di pangkal hidung tadi. Kemudian ini bagian frontalnya, ini bagian lateralnya ya. Kemudian ini bagian septal ya. Septal itu kayak semacam sekat ya, artinya yang menghubungkan antara dua bagian seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang sifatnya internal. Nah, ini artinya kalau sudah berbicara terkait internal, ya memang kita sulit amati secara langsung dengan detail ya. Atau yang kita kenal dengan rongga. Di sini berarti ya rongga hidung seperti itu ya. Nah, rongga hidung ini tentunya bukan hal yang sebatas seperti lorong begitu ya, tempat udara masuk, enggak. Di situ kompleks sekali ya. Bahwasanya kita tahu di dalam rongga hidung kita itu kan ada rambut ya, rambut hidung. Nah, itu rambut hidung itu tentu bukan hal yang sia-sia ada di situ begitu ya. Pasti ada fungsinya. Kemudian selain itu juga bagaimana hidung ini bisa berfungsi dengan baik sebagai penerima rangsangan untuk bau ya atau aroma. Nah, bagaimana kita tahu kalau aroma A itu adalah aroma misalkan ikan asin begitu ya, atau aroma jeruk atau aroma yang lain begitu. Kalau kita sebelumnya tidak ada memori. Nah, kalau berbicara masalah memori berarti kan itu melibatkan sel otak ya, yang akan merekam semua apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini pasti tidak akan terlepas dari apa itu sistem saraf. Nah, itu ya, makanya rongga hidung ini memang fungsinya sangat kompleks ya, karena di dalamnya pun juga ada saraf-saraf yang nantinya akan meneruskan rangsangan yang itu berupa reseptor yang menerima begitu ya, apa yang dibau begitu ya, karena kan kalau hidung itu kan dikenal juga dengan indera pembau seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian ya untuk hidung internal ya, apa yang disebut tadi rongga hidung begitu. Yang pertama adalah nasal vestibule ya. Jadi ini pintu masuknya begitu yang ada lubangnya tadi ya, lubang hidungnya itu ya. Nasal vestibule ini yang pertama kali dilalui udara ya. Artinya untuk bisa masuk ke dalam rongga udara pasti akan melalui lubang hidung dulu. Nah, di sini juga kita tahu bahwasanya ada spesifik, ada kekhasan ya di area nasal vestibule ini. Selain dia sifatnya adalah tulang rawan begitu, tapi di sini ada jaringan epitel yang bersilia
ya. Jaringan epitel yang bersilia itu sebagai reseptor. Kenapa dia bersilia atau berambut-rambut begitu ya? Karena tentunya dalam hal ini ada tujuannya. Tujuannya kita tahu bahwa pertama kali ketika udara dihirup, kita tidak tahu udara itu membawa apa. Nah, paling tidak ada filter. Ada filter pertama sebelum dia masuk ke dalam paru-paru. Kita tahu bahwa paru-paru kita kan sensitif sekali ya dengan hal seperti itu. Disaringlah dulu begitu. Jadi jangan malu kalau semisal hidung kita itu berambut gitu ya, karena memang ada fungsi yang tersendiri, bukan sesuatu yang memalukan, sebagai pelindung begitu ya. Nah, kemudian selain ada rambut begitu ya, juga ada lendir, tapi di sini lendirnya sifatnya tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan kan biasanya ada infeksi, kita flu atau apa begitu. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya tidak berlebihan, ya tentunya ini sangat bagus sekali ya, karena dia sebagai penyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh udara, begitu. Kemudian, nah yang kedua apa? Setelah kita tahu ada nasal vestibule yang masuk tadi ya, juga ada konke ya. Jadi beratnya konke ini adalah bagian dalam dari rongga hidung itu yang berupa lekukan-lekukan. Ya memang kita tidak bisa melihat secara detail ya, apalagi punya sendiri. Tapi paling tidak di sini kita bisa belajar dari gambar yang sudah dipelajari sebelumnya, yang itu bisa menjadi referensi begitu ya, bahwasanya kalau konke ini dia berupa lekukan-lekukan yang ada di dalam rongga. Nah, lekukan-lekukan ini tergantung ya, karena posisinya juga dibedakan. Ada lekukan yang paling atas, namanya ada superior konke ya. Kemudian yang tengah, middle. Kemudian yang paling bawah, ini adalah inferior ya. Nah, apa sih fungsinya? Ini bukan sesuatu yang sia-sia tentunya ya. Di sini kita tahu bahwa hidung itu bisa dikatakan sebagai pengatur suhu ya, pengatur suhu tubuh kita untuk bisa diteruskan ke dalam otak kita begitu ya, bahwasanya kan udara di lingkungan kita itu kan naik turun begitu ya. Jadi bagaimana tubuh kita bisa menyesuaikan, karena kita bukanlah hewan air ya yang terpengaruh oleh lingkungan, berbahaya kalau sampai terpengaruh oleh lingkungan. Kalau tubuh kita itu punya kemampuan sifatnya homeostasis ya, menyeimbangkan. Jadi tidak akan tergoyah dengan suhu yang ada di luar. Jadi kalau yang di luar suhunya minus ya tubuh kita tidak mungkin ikutan minus, atau mungkin kalau suhunya di luar itu panas, tubuh kita juga tidak mungkin ikut panas ya. Jadi tubuh kita punya kemampuan untuk menyeimbangkan agar dalam kondisi yang normal. Nah, ini sudah kalian pelajari ya di awal materi yang berkenaan dengan homeostasis, pengaturan suhu tubuh begitu. Nah, hidung juga fungsinya salah satunya itu untuk mengkontrol ya udara yang kita hirup itu dalam kondisi panas, dingin atau yang lainnya. Nah, selain itu juga ya, kita harus tahu bahwasanya bagaimana sistem saraf pusat kita itu mengenali apa yang terjadi di luaran sana kalau tidak ada yang meneruskan. Makanya penting sekali ya di rongga hidung ini ada yang disebut dengan saraf olfaktori. Ya, jadi saraf olfaktori ini adanya di langit-langit konke ini. Yang satu tujuannya ya untuk mendeteksi aroma. Ya, yang kedua itu sebagai pengatur suhu tadi ya. Jadi bagaimana tubuh kita tahu atau bisa dikatakan ada semacam yang memberikan penterjemah begitu ya, aroma yang dihirup itu aroma apa, atau pendeteksi bau itu tadi. Nah, dalam hal ini ketika udara itu melalui konke ini ya, rongga hidung ini, maka dia akan masuk ke dalam nasofaring. Nah, ini nanti ada di slide berikutnya ya. Ketika sudah masuk ke dalam nasofaring, itu berarti akan ada ruangan ya, nasofaring itu yang menghubungkan antara hidung dan rongga mulut. Jadi sebetulnya kita bisa aja bernapas melalui mulut gitu ya, karena memang udara juga bisa melalui mulut, tetapi di mulut kan fungsinya beda ya dengan hidung. Kalau mulut itu kan tidak ada rambut-rambut, tidak ada lendir yang memang fungsinya sebagai penyaring udara. Itu berbahaya sekali. Jadi ketika kita bernapas dengan mulut begitu ya, artinya udara yang masuk ke dalam paru-paru tanpa terfilter. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya memang harus ada pengaturan yang baik begitu ya, bernafas itu dengan hidung.
seperti itu. Dan ada sekat ya, makanya kalian pasti tanpa disadari atau mungkin sudah sadar gitu ya, kalau kita berbicara itu pasti kita sulit untuk bernapas. Coba lakukan kalian berbicara sambil napas, bisa enggak? Nah itu ya menandakan bahwa ada sekat ya antara hidung dan mulut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua konken, ketiga sinus ya. Mungkin ini sering kali kalian dengar karena sinus ini bisa dikatakan familiar sekali dengan penyakit gitu ya. Jadi penyakit sinus gitu kan. Karena kenapa dikatakan penyakit? Sebetulnya istilah sinus itu bukanlah penyakit ya. Sinus itu ya bagian di dalam hidung itu. Tapi kenapa dikatakan penyakit? Ya karena memang ada gangguan di area sinus gitu ya. Jadi ada istilah sinusitis gitu ya. Jadi memang di dalamnya itu ada infeksi yang paling sering disebabkan karena mikroba gitu. Nah, kenapa ini paling sering sekali mengalami infeksi itu tadi? Karena udara yang masuk ini kan nano-nano ya, artinya membawa yang tanpa kita sadari kehirup begitu. Nah, karena adanya sinus, karena sinus ini kan sifatnya dia rongga kosong ya. Kalau kalian lihat di sini ya, jadi ada beberapa area yang memang itu kategorinya adalah sinus ya. Jadi ada area frontal paling atas ya. Jadi di area kening ya, di atas alis ini juga ada sinus namanya sinus frontal. Kemudian di tulang pangkal hidung ya. Ini juga ada namanya sphenoid sinus. Kemudian ada ethmoid sinus, ada ini bagian tulang pipi ini ya. Ada maxilar sinus. Nah, ini semacam kayak rongga kosong. Jadi kalau semisal ada kotoran atau mungkin ada udara yang membawa mikroba masuk dan mikroba itu bisa terjebak di situ ya, artinya di sini bisa menyebabkan infeksi begitu. Nah, di luar infeksi atau tidak, itu memang peran dari sinus ini sangat mendukung sekali ya dalam proses respirasi begitu. Karena kita tahu bahwa rongga hidung kita ini kan harus berlendir ya. Jadi tidak kering sama sekali. Jadi jangan takut kalau hidung kita itu ada lendirnya ya. Selama tidak berlebih itu hal yang fine begitu ya. Nah, dalam hal ini apa sih fungsi dari sinus? Yang pertama adalah memproduksi lendir yang memang itu sangat penting sekali ya dalam memfilter udara yang masuk dalam rongga hidung kita. Kemudian yang kedua, menjaga kelembapan hidung pada saat bernafas ya. Kemudian melindungi organ-organ penting ya dan memaksimalkan kualitas suara. Jadi memang sinus ini erat kaitannya dengan suara juga begitu ya, karena memang berdekatan ya dengan pita suara kita juga. Jadi biasanya kalau seseorang yang kena pilek begitu ya, flu atau pilek begitu ya, itu kan mengganggu suara juga ya, pengaruh ke bindeng gitu ya. Jadi karena efek dari sinusnya itu terganggu begitu. Kemudian yang keempat faring. Nah, ini sudah turun ya, artinya bukan di rongga hidung lagi. Jadi kalau pada gambar itu bisa kalian lihat ya, ini adalah rongga hidung atau nasal cavity-nya ya, yang kita bahas tadi. Nah, ini mulut ya. Nah, di sini kan kita tahu bahwasannya ada semacam saluran ya sepanjang leher tenggorokan kita ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana saluran di leher kita yang itu dilalui oleh udara, mana yang dilalui makanan begitu. Jadi nggak boleh ketukar. Jadi kalau semisal tenggorokan, apakah itu dilalui makanan ya? Kalau yang dilalui makanan itu namanya apa? Nah itu kalian harus tahu ya. Jadi berbahaya sekali kalau memang itu adalah saluran udara menuju ke paru-paru, ada makanan di situ, itu kan tanda kutip tersedak ya. Nah itu makanannya bisa masuk ke dalam paru-paru, terjebak di sana, akhirnya bisa menimbulkan infeksi. Nah sangat berbahaya sekali. Atau mengganggu proses respirasi ini yang paling sering terjadi pada bayi atau balita ya. Kalau tersedak itu kan kalau nggak segera dikeluarkan itu istilahnya ya bisa meninggal begitu ya, karena sekejap saluran itu tertutup, tidak ada oksigen yang masuk, ya itu semua proses dalam tubuh kita bisa terhenti. Nah, di sini yang pertama adalah nasofaring, karena paring ini kan ada 3 bagian ya, ada nasofaring, ada orofaring, ada hipofaring. Ini semua adalah faring. Nah, sepanjang ini.
ya, di sepanjang saluran menuju paru-paru. Nasofaring itu yang paling atas. Ya, ini nasofaring, kemudian ini orofaring ya, sesuai dengan garisnya ini. Ini hipofaring yang bagian bawah. Nah, nasofaring fungsinya apa? Yang jelas sebenarnya sebetulnya semuanya hampir sama ya, karena sebagai saluran untuk udara. Nah, dalam hal ini fungsinya yang jelas untuk mengantarkan udara yang dihirup oleh hidung tadi untuk menuju ke saluran napas berikutnya atau mungkin menuju ke paru-paru begitu ya. Nah, dalam hal ini di area nasofaring ini ya ada yang disebut dengan faringeal ya. Faringeal itu dalam bahasa lainnya itu adalah tonsil adenoid ya. Jadi tonsil adenoid ini dia dapat menghasilkan antibodi. Wow, luar biasa sekali ya. Artinya memang tubuh kita tuh didesain sedemikian rupa agar bisa mampu untuk mengenali zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau memang itu dirasa asing, maka kita akan segera menghasilkan sel B ya. Sel B itu kaitannya dengan pembentukan antibodi. Nah, itu adalah pertahanan pertama yang memang kita lakukan secara tidak sadar ya. Artinya memang itu semua terjadi secara alami. Kemudian yang kedua adalah orofaring ya. Ini kelanjutan dari nasofaring. Nah, di sini kalau untuk orofaring ini masih bisa dilalui makanan ya. Jadi selain udara itu juga makanan masih bisa melalui ini ya. Nah, saya sudah menyampaikan ada sekat atau yang dikenal dengan epiglotis. Nah, disinilah pembedanya. Jadi kalau walaupun terkesan satu saluran ya, mungkin di nasofaring sama orofaringnya sama-sama bisa dilalui udara dan makanan, tetapi kalau sudah masuk ke orofaring yang memang itu membedakan mana yang mau masuk ke organ pencernaan, mana yang mau masuk ke organ pernafasan. Itu yang kita kenal dengan epiglotis ya. Jadi epiglotis ini yang mengatur ya, membuka menutupnya kapan kita bernapas, kapan kita makan begitu. Makanya secara adab makan itu tapi sulit ya kita lewati begitu ya, karena kalau makan itu kan asiknya sambil ngobrol ya. Artinya ada sesi diskusi atau apa begitu ya. Ya itu artinya sesuatu yang justru kita sukai ternyata berisiko ya. Yang penting sih tidak terlalu berlebihan menggebu-gebu kita berbicara sambil ngunyah gitu ya, itu nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik atau tersedak itu tadi. Ya, artinya kapan kita ngunyah ya kita berhenti ngomong dulu. Nanti kalau pas ngomong kalau pas ngomong ya artinya jangan sampai bersamaan ya dengan proses pencernaan. Itu akan berbahaya sekali. Nah, kemudian di area orofaring ini ya, kanan kirinya ini ada semacam apa namanya yang disebut sebagai amandel ya. Jadi sebetulnya amandel itu bukan suatu penyakit sebetulnya ya. Tapi memang amandel ini bisa berisiko besar ya ketika terjadi ada massa limfatik yang berlebih begitu ya, yang itu bisa disebabkan karena infeksi atau kegangguan hormon lainnya ya. Nah, ini tentunya sangat berbeda kalau seseorang yang sampai diangkat amandelnya begitu ya, karena amandel ini kan sama dengan yang sebelumnya, yang orofaring tadi ya, ada semacam pelindung di sana untuk bisa menghasilkan antibodi begitu ya. Tapi bukan mutlak ya, artinya bukan berarti selesai kalau kita nggak punya amandel ya. Kalau dalam kondisi tertentu harus dicabut atau harus dihilangkan karena suatu penyakit tertentu, ya itu tetap ada beda begitu, tapi bukan berarti tidak bisa bertahan begitu, tetap bisa tapi mungkin agak beda ya, menurun dia untuk antibodinya di area pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah hipofaring, ini yang saluran yang di bawahnya orofaring ya. Jadi apa namanya kalau dilihat di sini terusan dari orofaring ini ya, bahwasanya nanti dia akan menentukan mana yang akan masuk ke sistem pernafasan, mana yang akan masuk ke sistem pencernaan ya. Jadi bisa dikatakan sebagai titik temu ya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi ibaratnya seperti di persimpangan jalan gitu ya. Mana yang mau ke kanan, mana yang mau ke kiri begitu. Nah, kemudian laring ya. Nah, di sini laring itu kalau kalian lihat di sini ya, nih, ini posisi laring nih, ya. Jadi laring itu di antara faring dan trakea. Nah, ini sudah masuk spesifik ke respirasi ya, karena sudah berbicara mengenai trakea.
Jadi trakea ini kan bagian untuk menuju ke paru-paru begitu ya, saluran yang memanjang menuju ke paru-paru. Nah, trakea ini mana tadi ya. Jadi disebut juga dengan kotak suara ya, atau di dalamnya terdapat pita suara. Nah, ini yang menentukan warna suara seseorang ya. Biasanya ada perbedaan yang signifikan ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, fungsinya ya, pertama tentu dia sebagai produksi suara ya. Kemudian melindungi saluran pernafasan di bawahnya ya dengan cara apa? Dia punya refleks menutup dengan cepat ya dan simulasinya mekaniknya cepat juga. Artinya apa? Dalam hal ini dia akan menjaga jangan sampai ada zat-zat asing yang dalam hal ini tidak boleh masuk ke saluran napas yaitu paru-paru ya. Nah, ini beda lagi kalau semisal tadi ya saya sebutkan bahwasanya laki-laki perempuan itu memiliki karakteristik warna suara yang berbeda. Nah, di sini bedanya. Kalau laring pada laki-laki ya itu akan secara alami tumbuh tonjolan ya yang itu merupakan karakteristik dari sekunder ya, secara seksual sekunder begitu ya pada pria. Jadi laki-laki atau pria itu memiliki yang disebut dengan jakun ya. Jadi jakun ini bisa nampak bisa enggak ya. Artinya bukan berarti kalau yang enggak nampak tuh enggak punya jakun ya. Bisa jadi mungkin kulitnya tebal jadi enggak terlalu kelihatan. Tapi kalaupun toh memang tidak ada sama sekali ya kita perlu telaah lagi. Itu pun bukan menjadi parameter kenormalan seseorang karena biasanya laki-laki atau perempuan itu banyak ya parameternya terutama hormon. Jadi seseorang itu bisa dikatakan normal atau tidak itu tidak hanya bisa diamati dalam satu sisi, tetapi yang paling final menentukan itu adalah secara genetik ya. Genetik yang itu menentukan produksi hormon yang lebih kuat apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi ini ciri khas ya, ciri khas bagi seseorang laki-laki yang memiliki karakteristik secara seksual sekundernya itu memiliki jakun. Nah, tentunya dalam hal ini tulang-tulang yang menyusun yang paling banyak di area laring begitu ya. Itu kebanyakan adalah tulang rawan atau kartilago yang itu diikat oleh jaringan otot dan ligamen begitu ya. Nah, laring ini tersusun dari tiga. Pertama dari tiga kartilago besar yang tidak berpasangan, nanti ada di gambarnya ini ya. Kemudian tiga kartilago kecil yang berpasangan. Jadi kalau yang tidak berpasangan itu ada krikoid, tiroid, dan epiglotis ya. Jadi istilahnya ini menjadi bagian yang bisa kita amati begitu ya. Jadi ada area epiglotis, ada area krikoid ya. Ini. Nah, ini adalah bagian dari yang tidak berpasangan ya. Kemudian ada tiroid ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di area laring. Kemudian yang tiga kartilago kecil yang berpasangan ada erythenoid ya. Ini ada erythenoid. Kemudian ada corniculate sama coniform dan sejumlah otot intrinsik. Ini lebih detailnya ya. Artinya di sini boleh kalian belajar lebih detailnya, tapi kalau dalam hal bagian-bagian lebih kecil mungkin bisa kalian cukup baca saja ya. Artinya memang ketika dibutuhkan itu bisa kalian baca lagi begitu, tidak harus dihafal ya. Kemudian setelah itu kita akan banyak tahu mengenai apa itu trakea ya. Jadi kalau sudah masuk ke area trakea itu sudah spesifik ya, sudah spesifik itu mengenai saluran respirasi. Artinya kalau masih di faring ya, itu masih ada saluran yang membuat sama antara saluran respirasi dan pencernaan. Tapi kalau sudah masuk ke trakea ini spesifik. Artinya apa? Di sini trakea ini atau yang tenggorokan ya. Kita jangan salah menentukan. Jadi kalau pencernaan itu melaluinya bukan tenggorokan atau bukan trakea, tetapi apa? Kerongkongan ya. Tapi oke, sepertinya terputus saya tadi ya. Ini kenapa? Iya, Bu. Oke, udah lanjut. Ya, Bu. Tadi sampai mana tadi? Sampai trakea, Bu. Ini kembali ke room utama semua ya. Ya udahlah, semoga tidak ada yang kuliah ya. Saya lanjutkan lagi.
Nggak tahu kenapa ini kok tiba-tiba terputus. Oke, lanjut lagi ya. Trakea atau tenggorokan ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya setelah melalui laring ya, jadi trakea ini memanjang ya, memanjang yang kita lihat ukurannya di sini bisa sampai 10 hingga 16 cm ya, yang terdiri dari tulang rawan. Dia membentuk kayak semacam ring di sini atau cincin-cincin ya, yang sifatnya kuat dan fleksibel ya. Nah, kemudian di sini sebagai apa? Saluran yang menghubungkan antara udara yang dibawa masuk tadi ya untuk menuju ke bronkus ya. Jadi kalau sudah ada percabangan ini ya, ini namanya adalah bronkus. Jadi bronkus ini adalah saluran yang ada 2 cabang ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini menentukan bagian paru-paru mana yang akan dituju. Karena kalau sebelah kiri itu berarti menuju ke paru-paru kiri ya, kalau sebelah kanan ya berarti paru-paru kanan ya. Nah, kita masuk ke bronkus. Nah, tadi kan sudah disebut istilah bronkus di sini ya, percabangan ini ya, paru-paru kanan sama paru-paru kiri. Jadi, apakah sama ya antara paru-paru kanan sama paru-paru kiri? Nah, itu nanti kita akan tahu ya. Karena kalau dilihat dari ukurannya tentu kalian bisa melihat dan menebak ya. Artinya kalau dilihat dari anatomi, morfologinya itu ukurannya tentunya berbeda dan bentuknya pun berbeda ya. Nah, di sini bronkus ya. Jadi bronkus itu saluran yang meneruskan dari trakea ya yang terbentuk 2 cabang tadi, bronkus ya, menuju ke mana? Menuju ke alveolus ya. Karena kalau kita sudah berbicara alveolus itu berarti sudah titik temunya terjadinya pertukaran ya, pertukaran antara oksigen dan CO2. Nah, di sini fungsi dari bronkus ya, itu untuk pertama sama sih sebetulnya dari yang di awal ya, untuk mencegah zat-zat asing yang masuk ya, dan sifatnya itu terdiri dari sel-sel yang bersilia yang mampu menghasilkan lendir gitu ya. Nah, dalam hal ini strukturnya hampir sama dengan trakea tadi ya, terdiri tulang rawan ya, kemudian dia lebih fleksibel, lebih kuat begitu. Tetapi di sini bedanya kalau untuk yang bronkus ini yang membuat apa? Saluran yang ke kiri dan ke kanan tadi ya. Dan dia sifatnya itu apa namanya? Berselang-seling ya. Artinya posisi tulang dan otot itu berselang-seling. Nah, ini jadi bronkus itu bisa dikatakan menjadi cabang utama ya. Jadi kalau semisal dia akan masuk ke bagian bronkus lobaris ya, kemudian dia akan masuk ke dalam bronkus yang lainnya atau cabang yang satunya, itu tergantung dari posisi paru-paru mana yang akan dilalui oleh udara tersebut. Jadi sini kalau semisal dia akan masuk ke paru-paru kanan ya, kita tahu bahwa paru-paru kanan itu terdapat 10 bronkus segmentalis ya. Nah, kemudian pembagiannya ya, bronkus segmentalis ini 3 buah di lobus superior ya, 2 buah di lobus medius dan 5 buah di lobus inferior. Jadi totalnya adalah 10 bronkus segmentalis. Ada pembagiannya begitu ya. Sedangkan yang paru-paru kiri terdapat 8 bronkus. Ya, itulah kenapa kalau dilihat dari bentuknya itu pasti akan lebih besaran paru-paru kanan ya. Nah, di sini untuk yang bronkus segmentalis itu terdiri dari 4 buah di lobus superior ya dan 4 buah di lobus inferior. Nanti kita lihat di sini. Nah, istilah bronkus tadi ya itu yang pertama kali akan dilalui adalah bronkus primer ya. Jadi ini tadi kan itu kan ini trakea ya. Kemudian percabangan ini adalah bronkus. Nah, di sini setiap masing-masing paru-paru itu pasti ada bronkus primer, ada bronkus sekunder ya. Nah, pertama kita bahas adalah bronkus primer dulu ya. Jadi bronkus primer itu dia ukurannya dia lebih pendek dibandingkan dengan yang lainnya ya, tetapi dia lebih tebal atau lebih besar ukurannya. Nah, dalam hal ini untuk bisa dipahami secara fungsinya ya, bahwasanya bronkus primer ini terbentuk atau membentuk 3 cabang ya. Jadi ada bronkus sekundernya. Nah, ini di bawahnya ya, yang masing-masing itu tergantung dia akan masuk ke paru-paru kanan atau paru-paru kiri ya. Yang jelas dia akan menuju ke lobus superior ya, lobus medius dan lobus inferior.
baik itu untuk kanan maupun kiri ya. Nah, yang membedakan adalah jumlah lobusnya untuk masing-masing paru-paru ya. Nah, kemudian ada bronkus primer sebelah kiri ya. Nah, dalam hal ini dia ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang kanan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat pada gambar ya. Kalau semisal yang tadi saya sebutkan ini adalah trakea, ini percabangannya ya, bronkusnya. Nah, kita lihat area sebelah kanan ya, itu terdiri dari 10. Nah, ini ya, 10 lobus. Jadi untuk yang lobus superior itu ada B1, B2, B3 ya. Jadi ada 3 buah lobus superior. Sedangkan kalau yang lobus middle atau lobus median atau yang tengah ya, itu ada B4 sama B5, ada 2 ya. Sedangkan kalau yang lobus inferior ini yang paling bawah nih ada berapa ini? 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 lobus, totalnya adalah 10 bronkus. Sedangkan kalau yang paru-paru kiri itu enggak 10 totalnya, ada 8 ya. Ada penggabungan di sini antara B1, B2 pada superior ya. Jadi dihitung 1 ya. 1 2 3 4. Jadi ada 4 bagian lobus superior dan ada bagian 4 pada lobus inferior. 1 2 3 4 ya. Jadi ini adalah perbedaan antara pembagian lobus ya, antara paru-paru kanan sama paru-paru kiri. Nah, setelah masuk ke bronkus tadi kemana lagi arahnya? Ya, ini ke bronkiolus yang lebih kecil lagi. Jadi kalau kalian lihat pada gambar ya, jadi ini tadi ya ada bronkus primer, ada bronkus sekunder. Nah, ini adalah bronkiolus ya. Jadi bronkiolus ini dia lebih kecil lagi begitu ya, yang dia bercabangnya tentu lebih banyak malahan. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bronkiolus ini cabang terkecil ya dari bronkus itu. Yang tentunya dalam hal ini dia tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan begitu. Karena fungsinya pure untuk menyalurkan udara ya dari bronkus ke alveolus. Jadi alveolus itu kayak gelembung-gelembung ini ya. Jadi dia fungsinya untuk pertukaran udara begitu. Dan tentunya dia lebih ini ya, lebih kalau semakin kecil kan tentu dia akan lebih tipis gitu ya. Dan bagian ujungnya ada gelembung-gelembung ini yang kita kenal sebagai alveolus atau alveoli. Nah, di sini juga ada sistem apa namanya otot ya. Di sini ada otot polos, kemudian ada saraf-saraf yang memang dia sifatnya otonom atau tanpa disadari ya, artinya dia dapat melakukan proses pertukaran udara itu dengan secara alami terjadi ketika terjadi proses respirasi. Nah, ini ya gelembung-gelembung ini adalah alveoli atau alveolus ya. Jadi kalau kita sudah udara kita sudah masuk ke area sini dan di sini itu kan ada pembuluh-pembuluh darah ya, yang artinya pertukaran-pertukaran itu oksigen yang berhasil diserap atau berhasil diambil itu akan diedarkan oleh sel darah merah kita menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan untuk proses metabolisme seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, bronkiolus tadi yang saya jelaskan tadi itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ada bagian terminalis ya, ada bagian respiratori, ada bagian alveolaris dan sakus alveolar ya. Jadi bisa dilihat di urutannya ya. Jadi pertama tadi itu kan trakea, kemudian masuk ke bronkus primer ya, kemudian bronkus sekunder baik itu kanan maupun kiri. Nah, kemudian masuk ke bronkiolus. Nah, ke bronkiolus ini dia akan masuk ke dalam terminalis yang bagian atas ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah yang pertama kali akan dilalui ya. Jadi ini adalah saluran udara terkecil yang memang belum ada alveolinya. Dia hanya sebagai penghantar udara. Kemudian bronkiolus respiratori, nah ini bisa dikatakan sebagai saluran transisi ya atau saluran penghubung ya antara pertukaran udara yang dibawa oleh terminalis tadi ya menuju ke alveolar. Nah, kalau sudah masuk ke alveolar itu berarti memang di sini sudah banyak alveoli-alveoli yang memang dia akan meneruskan fungsinya sebagai proses respirasi itu ya untuk ada pertukaran antara oksigen dan CO2. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam sakus alveolaris ya, dia berupa kantung yang di dalamnya ada gelembung-gelembung yang kita kenal sebagai alveolus begitu.
Nah, kemudian alveolus itu sendiri ya. Jadi alveolus ya, tadi yang saya sudah sebutkan secara strukturnya itu dia berupa gelembung-gelembung seperti ini ya. Nah, di sini bisa dikatakan puncaknya fungsi dari paru-paru ya, sebagai tempat pertukaran CO2 dan O2. Berapa banyak jumlah gelembungnya? Itu sekitar 700 juta gelembung yang ada di dalam alveolus. Jadi bisa dikatakan virus yang kemarin itu sempat membuat apa ya, kita kalang kabut begitu ya, virus corona. Karena virus corona ini kan salah satu kalau dilihat dari karakteristik dari virus itu kan dia sifatnya spesifik ya. Spesifik terhadap sistem respirasi begitu. Dia akan menggerogoti organ paru-paru ya. Jadi kalau sampai alveolinya ini terkena efek dari corona itu tadi ya, maka efeknya juga akan berbahaya itu tadi ya, karena akan mengganggu proses respirasi. Makanya tanda-tanda yang paling mudah dipahami itu akan mengalami sesak nafas begitu ya. Harus ada asupan oksigen. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwasanya alveolus itu ada beberapa tipe ya, tipe dari sel penyusunnya. Ada sel-sel alveolar tipe 1, ada sel-sel alveolar tipe 2, sama sel-sel alveolar tipe 3. Bedanya apa? Kalau yang sel-sel alveolar tipe 1 ini adalah sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Ya, karena memang harus ada, meskipun dia sifatnya itu tipis, tapi harus ada pelindung di sana ya, agar tidak mudah rusak begitu. Kemudian sel-sel alveolar tipe 2 ini sel yang aktif secara metabolik ya untuk mensekresikan surfaktan yang itu terdiri dari fosfolipid ya, yang itu dapat melapisi Oke, kemudian apa itu fungsinya ya fosfolipid tadi ya? Dia tentunya dalam hal ini dia akan melapisi permukaan dari alveolis itu tadi ya untuk mencegah agar tidak mengalami kolaps ya, artinya tidak mengalami gagal fungsi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ini kaitannya dengan pertahanan ya, bahwasanya di dalam paru-paru kita pun juga ada yang mengatur agar sistem dari imunnya itu berjalan dengan baik ketika ditemui ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita tidak terfilter ya. Jadi ada sel-sel alveolar tipe 3 ya, yang itu ada makrofag ya, yang itu berupa sel-sel fagosit yang mampu melakukan mekanisme pertahanan. Oke. Something wrong sepertinya ya. Oke, dikit lagi saya lanjutkan. Kemudian paru-paru ya. Nah, ini paru-paru sebetulnya ya sudah kita bahas tadi ya, tapi dalam hal ini ada beberapa hal yang memang harus dipelajari secara keseluruhan ya. Sebetulnya ya kalau disebut dengan bronkus, bronkiolus, kemudian ada alveolus, itu adalah bagian dari paru-paru. Nah, dalam hal ini tadi sudah dijelaskan ya, paru-paru itu terbagi menjadi dua ya, ada paru-paru kanan sama paru-paru kiri ya. Paru-paru kanan itu dia lebih banyak bagian lobusnya, ada 10 lobus, kemudian paru-paru kiri itu ada 8 lobus ya, atau 8 pembagian. Kemudian pleura. Nah, pleura ini itu tadi ya, bahwasanya semua organ-organ vital di dalam tubuh kita yang memang itu tidak boleh tersentuh oleh secara fisik berlebihan ya, itu harus ada pelindungnya. Nah, pleura ini disebut juga dengan selaput ya. Jadi selaput yang memang melindungi bagian dari paru-paru atau selaput paling luar ya yang melapisi paru-paru. Nah, pleura ini merupakan selaput mesotel yang mengandung kolagen dan jaringan elastik yang melapisi paru-paru. Sehingga paru-paru pun dapat berfungsi dengan baik tanpa harus gampang mengalami kerusakan ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang membuat paru-paru itu secara fisik mungkin ya, atau mungkin ada tekanan, atau mungkin ada infeksi ya yang itu mengganggu fungsi dari paru-paru. Nah, pleura ini terbagi menjadi dua ya. Ada pleura visceralis, ini yang membungkus paru-paru ya. Ada pleura parietalis ya. Ini yang melapisi rongga dada sebelah dalam.
tipis ya. Jadi sudah selaput terbagi lagi menjadi dua bagian begitu ya. Ini ada pleura parietalis, ini ada pleura visceralis ya. Nah, di sini di antara pleura itu terdapat rongga pleura yang berisi cairan. Ya, nah ini ada fungsinya. Cairan itu apa ya? Jadi cairan ini membuat untuk memudahkan ya kedua permukaan tersebut bergerak selama pernafasan. Jadi kalau tidak ada cairan atau pelumas tadi tentu akan ada gesekan ya, yang memang akan menyebabkan iritasi atau infeksi kalau terjadi luka begitu. Nah, kita masuk ke mekanisme pernafasan ya. Jadi kita tahu bahwasanya pernafasan yang kita jalani ya, yang kita alami itu ada beberapa perbedaan ya dari tipenya ya. Jadi yang pertama adalah pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut ya. Apa sih bedanya? Sebetulnya bedanya itu bagian-bagian yang terlibat ya. Pada prinsipnya sama ya, mau itu inspirasi atau ketika menghirup udara maupun dia fase ekspirasi ketika dia mengeluarkan udara. Udara itu maksudnya tergantung ya apakah itu CO2 atau O2. Nah, kalau inspirasi atau asupan ya, asupan dari udara yang masuk ya dalam sistem pernapasan pada pernapasan dada bedanya kalau pada pernapasan dada itu dia melibatkan tulang rusuk ya. Sedangkan kalau pada perut itu diafragma atau sekat rongga dada. Nah, yang bagian tengah ini. Oke, sekarang yang pernapasan dada ya. Jadi pernapasan dada itu diawali dengan adanya kontraksi dari otot tulang rusuk ya, yang menyebabkan tulang rusuk itu akan terangkat begitu ya. Jadi posisinya seperti ini, udara masuk. Karena kemudian terjadi pengecilan tekanan udara dalam paru-paru. Jadi paru-parunya itu memang tekanannya dia mengecil karena siap-siap udara itu akan masuk ke dalam paru-paru itu, kemudian dia akan mengembang. Ya, artinya menandakan udara sudah masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan kalau yang ekspirasi ya kebalikannya, berarti ada relaksasi ya. Relaksasi otot ya antara tulang rusuk itu akan menyebabkan penyusutan karena udara kan keluar ya. Penyusutan dari paru-paru kemudian akhirnya ditandai dengan keluarnya udara dari paru-paru. Nah, ini untuk pernapasan dada. Sedangkan pernapasan perut tadi pembedanya ya, kalau yang dada itu dia melibatkan tulang rusuk, kalau dia perut berarti melibatkan diafragma atau sekat rongga dada. Nah, sebetulnya sama ya, kalau yang inspirasi atau ketika proses bernapas begitu ya, diafragma itu posisinya akan datar ya. Yang awalnya dia melengkung seperti ini, dia akan datar, kemudian udaranya itu sama ya, paru-parunya itu akan mengalami pengecilan tekanan ya. Artinya siap untuk udara itu masuk gitu ya, dan paru-paru akan mengembang. Nah, kemudian untuk fase ekspirasinya sama ya, terjadi proses pengeluaran yang ditandai dengan relaksasi dari otot diafragma, kemudian pengempisan paru-paru begitu ya, artinya ada udara yang keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah mekanisme yang bisa dipahami berkenaan dengan respirasi ya pada manusia. Jadi respirasi itu mau dada mau perut itu pada prinsipnya sama. Sama-sama terjadi proses pertukaran antara oksigen dan CO2. Bedanya kalau dada itu melibatkan tulang rusuk, sedangkan kalau yang perut itu melibatkan diafragma. Nah, ini penting sekali biasanya bagi mereka singer ya. Jadi penyanyi begitu itu kan paling sering menggunakan pernapasannya perut ya. Ada latihannya sendiri kayak gitu. Jadi memang sebetulnya pada dasarnya ya tubuh kita mampu melakukan dua-duanya. Tapi kalau kita tidak bisa dan tidak biasa ya, paling penting tidak biasa melakukan pernapasan perut pasti akan sulit ya. Karena yang paling sering kita lakukan adalah pernapasan dada begitu. Karena ada tekniknya sendiri untuk pernapasan perut. Oke, mungkin serasa cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Dan untuk sesi diskusi nanti kita akan insya Allah adakan di hari Jumat ya, berbagi dengan mata kuliah yang lain insya Allah seperti biasanya ya. Untuk saya mengingatkan silakan Anda bisa aktif selama sesi diskusi ya.
Kalau materi itu ada 2 cara ya yang saya lakukan. Pertama share video, yang kedua sistem seperti ini, record secara langsung ya. Karena saya belum ada materi untuk yang bisa dibagikan ya untuk judul materi respirasi. Mungkin itu saja ya untuk dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Silakan dipelajari kembali. Nanti kita akan mengadakan sesi diskusi ya, dan harapannya semuanya aktif. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya tutup, silahkan di on cam-kan dulu ya, sekaligus saya untuk merekam peserta yang hadir di perkuliahan kita sore hari ini. Silakan kalau yang memungkinkan di on cam-kan, yang memungkinkan. Oke. Oke, baik. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.